Win, Sorina. Dok. Bentar. Jangan dorong-dorong ya. Dok, sebentar dok. Sebentar dok. Jadi bang. Dok, majuan bang, boleh bang? Majuan dikit. Sore kecil bang. Oke. Woi, jangan dorong teman-teman. Bentar dong. Gimana dok? Oh iya, saya kasih. Di depan aja, di depan yuk. Sini aja. Dok, sini aja. Ayo langsung aja teman-teman, langsung teman-teman. Teman-teman, ayo teman-teman. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami alhamdulillah hari ini telah menyampaikan eksepsi nota keberatan yang kemarin kami sampaikan bahwa kami hadir dengan niat baik ingin mendudukkan perkara ini sebagaimana dengan sesuai dengan perkaranya. Tadi sudah kami jelaskan bahwa ada seseorang yang membeli barang dari akun Grabashop yang bukan dimiliki oleh Dr. Richard Lee dan tidak ada hubungan kerjasama apapun. Itu terjadi di tanggal 12 Oktober. Yang ini menjadi titik krusial yang didakwakan oleh jaksa. Tapi Dr. Richard sendiri tidak ada hubungan kerjasama apapun, tidak kenal, tidak menerima aliran uangnya dan tidak hal-hal lain. Nah, titik ini 12 Oktober ini dijadikan suatu perkara tindak pidana yang dituduhkan ke Dr. Richard. Oleh karena itu kami menyampaikan hari ini bahwa tanggal 12 Oktober tersebut Dr. Richard sedang berada di Singapura. Jadi sangat tidak tepat yang pertama. Terus yang kedua ada lagi di tanggal 23 November, ada 23 Oktober, kami ulangi, seseorang membeli di akun Rachel Shop yang dimiliki oleh Suyanto. Nah, Dr. Richard juga tidak ada keterkaitan apa-apa dengan akun ini dan orang ini. Uang dari pembeliannya pun tidak mengalir ke Dr. Richard. Jadi seseorang beli dari sini, lalu dengan beli dari akun Rachel Shop ini, lalu dianggap Dr. Richard melakukan tindak pidana. Yang pada saat itu juga, pada tanggal 23 Oktober tersebut, Dr. Richard sedang melakukan podcast di Jakarta dengan salah satu calon kepala daerah di DKI Jakarta. Jadi tidak juga berada di lokasi wilayah Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi dua tanggal utama yang dituduhkan tanggal 12, lalu tanggal 23, Dr. Richard tidak sedang melakukan tindak pidana apapun dan tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Ini hal yang pertama yang kami mau jelaskan ke publik, mendudukkan perkara ini sebagaimana dengan porsinya, menghilangkan hal-hal negatif lain yang ada. Mungkin sebagai awal ini yang bisa kami sampaikan. Berarti ini bisa dibilang membongkar semua yang terjadi gitu, seperti wilayah kejadian harusnya memang di Jakarta, tiba-tiba sidangnya di Tangerang seperti itu. Ya, jadi begini, dua akun ini tidak ada hubungan apapun. Bahkan akun yang satu itu jauh sekali. Jadi tahun 2023 lalu dia menjual lagi. Kalau orang sudah beli tidak ada hubungan hukum, berarti dia yang bertanggung jawab terhadap barang ini. Jadi udah setahun yang lalu dibeli pihak lain. Lalu Dr. Richard yang dipersalahkan. Begitu juga yang ini sudah dibeli beberapa bulan, 8 bulan yang lalu dibeli pihak lain. Padahal ini bukan reseller resmi, akun resmi dan bukan reseller resmi. Jadi dari dua pembelian tersebut yang ada di dalam dakwaan, Dr. Richard dipersalahkan. Padahal di tanggal tersebut Dr. Richard sedang berada di luar negeri tanggal 12 dan tanggal 23 sedang berada di Jakarta. Oleh karenanya ini jelas error in persona. Harusnya yang bertanggung jawab adalah pemilik akun Grabashop dan pemilik akun Rachel Shop. Kenapa? Karena dari dibeli oleh seseorang, uangnya ini di sini, tidak ada aliran apapun yang dimiliki oleh ke Dr. Richard. Jadi uangnya stop di sini. Dan barang ini sudah jauh hari dibeli tanpa adanya keterangan memang barang dari sini. Jadi tidak ada unboxingnya, tidak ada hal-hal lainnya. Dan inilah hal ini yang dipersalahkan ke Dr. Richard. Oleh karenanya sebagai awalan kami menyampaikan nota keberatan bahwa ini error in persona, lalu juga
locus delicti, locus dan tempusnya juga tidak tepat, sehingga kami minta dakwaan ini dibatalkan dan Dr. Richard dibebaskan. Tapi untuk keaslian dokumen baru atau gimana ke majelis hakim? Itu dokumen hal yang lain. Kenapa? terus untuk keaslian produk yang dijual oleh akun dari Shopee ini mungkin itu asli produk dokter atau bukan? Ini penting sekali. Jadi barang yang sudah dibeli setahun yang lalu, kayak kita nih ketika membeli suatu barang, sudah tidak menjadi tanggung jawab yang pertama. Karena sudah 1 tahun, 4 Oktober 2023, lalu dijual di tahun 12 Oktober 2024, 1 tahun panjangnya. Apapun bisa terjadi di situ. Jadi dan tidak ada unboxing pada saat akun Grabashop ini membeli. Jadi kita tidak tahu ini barang siapa, produk siapa, bagaimana keasliannya. Tidak ada perbandingannya. Lalu juga untuk yang tanggal 23 dari akun Rachel Shop. Ini sudah dibeli kalau tidak salah 8 bulan yang lalu. Dan tidak ada hukum, bahkan tidak ada tutupnya. Jadi kalau ada tidak ada tutupnya itu bukan dari sini tapi dari Rachel Shop yang di unboxing secara langsung, tidak ada tutupnya. Barang ini sudah kita tidak tahu ini barang mana. Seperti itu. Dan hal ini dipersalahkan kepada klien kami Dr. Richard. Ini yang tadi kami bilang, kami ingin mendudukkan formilnya dan materialnya hanya berkaitan dengan hal-hal hukum, di luar hal-hal lain. Jadi kami hadir dengan niat baik membantu dokter untuk menghadirkan kebaikan kepada dokter dan untuk menjelaskan perkara ini secara jelas dan nyata siapa yang harus bertanggung jawab. Atau mungkin bisa saja nggak sih Bang, produk ini dipermasalahkan karena produk itu adalah hasil dari kliniknya Dr. Richard? Tidak, jadi produk ini diproduksi oleh 3 perusahaan. Nah itu nanti di material, tapi ini bukan sesuatu yang diproduksi oleh dokter. Mungkin itu yang bisa saya bilang. Agenda minggu depan apa dok? Bentar Bang, satu lagi Bang. Bentar Bang. Bentar masih mau ngomong Bang. Terakhir mungkin dari saya juga bingung sih, klinik saya buka setiap hari, toko online saya juga buka setiap hari, nggak ada tutupnya sama sekali, mau beli sampai jam 12 malam juga kita tetap layanin kok, tapi kenapa pelapor membeli dari toko lain, dan kenapa harus beli dari toko lain yang barangnya belum tentu itu barang punya saya, bisa jadi itu dimanipulasi, bisa jadi barang tersebut juga sudah dirusak oleh orang lain, kan nggak ada buktinya bahwa barang itu punya saya, dan kenapa tuduhan ini jatuhnya kepada saya, padahal belinya di tempat lain. Saya jadi pertanyaan-tanya juga kenapa saya harus diadilin di Tangerang Kota sini. Ternyata karena beli di toko Grabashop, dan Grabashop itu bukan punya saya. Kenapa nggak beli di tempat saya? Klinik saya terbuka 24 jam kok. Bukan, klinik saya terbuka setiap hari, toko online saya buka setiap hari 24 jam. Kenapa nggak beli di tempat saya? Dan yang membeli ini juga bukan orang yang komplain terhadap saya, tapi orang yang pengen mencari kesalahan saya karena belinya di tempat lain. Mungkin itu, kami mohon doa supaya dokter bisa menjalankan proses ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Agenda sidang minggu depan apa? Agenda selanjutnya tanyakan ke rekan JPU. Tanggal berapa Bang? Tanggal 2 hari Kamis jam 10 Dok, pekan depan. mungkin kalau boleh tahu turun berat badan berapa kilo sih dok? Katanya saya kurusan ya? Iya. Dok, turunnya mungkin berapa kilo? 3 kilo ya? Dok, kalau dukungan dari hari ini gimana nih? Ya, saya nggak nanti dia juga sih, nggak apa-apa, saya menjalankan apa yang harus saya jalankan. Dok, kalau dukungan dari pihak keluarga gimana dok? Iya. Dukungan dari pihak keluarga luar biasa, saya akan buka satu persatu semuanya. Ini cuma satu dari bagian kecil yang menurut saya janggal dan aneh banget sih. Oke. Turun berapa kilo dok? Turun berapa kilo dok? Berjalan dia. Maaf ya. Dokter. Mata terlihat sebar banget, mungkin banyak pikiran. Saya mau komen dulu ya, karena kalian bisa lihat sendiri sih, sebenarnya belinya di tempat orang lain, tapi ini salah ke saya. Saya nggak bisa kata-kata banyak tidak. Kalau memang ini kesalahan saya kali ini jadi dosa saya, kalau misalnya ini bukan kesalahan saya juga belajar dari kejadian ini. Tadi ini suara dokter getar banget, mungkin sudah kangen sama keluarga atau seperti apa mungkin dok? Ya, makasih.
Dokter, dan dipastikan produk-produk dokter itu terdaftar BPOM ya dok? Semua produk saya terdaftar BPOM dan legal. Dok, apakah ada kekuatan tersendiri dok dari keluarga dok? Ada. Semua produk saya BPOM dan legal izin ya. Jadi produk yang dijual di Shopee itu tuh dia itu jadi produk yang dijual di Shopee itu tidak terdaftar ya dokter atau gimana? Oh, itu punya siapa Shopee punya siapa saya nggak tahu. Tapi maksudnya orang itu sekarang Mungkin karena itulah podcastnya itu tebal. Karena berusaha menghubung-hubungkan dengan punya saya. Kasus ini kan lebih ngalah-ngalahin jualan Mercury soalnya. Jadi produk ini nyatu. Jualan Mercury aja tipis, tapi saya punya jualan BPOM tebal banget karena menghubung-hubungkan antara entah punya siapa itu ke saya. Terima kasih. Dok semangat ya dok. Terima kasih. Ya, hati-hati.